tim nasional Brazil sudah mengumumkan skuad resminya untuk dibawa ke Piala Dunia Qatar yang akan datang. Akan tetapi sang pelatih Tite dinilai banyak membuat keputusan yang terlalu berani. Salah satunya dengan gak memanggil Roberto Firmino yang sedang tampil gacor bersama Liverpool. Setagul coba merangkum keputusan aneh tim nasional Brazil sebagai berikut. Tergabung di grup yang mudah. Tim nasional Brazil dipastikan akan berpartisipasi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 yang akan datang. Skuad Seleção tergabung di grup G bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun. Anak asuh dari Tite ini menjadi favorit untuk lolos ke babak 16 besar. Pasalnya mereka dianggap punya skuad yang cukup mewah dan merata di setiap lininya. Namun mereka juga harus waspada dengan beberapa pesaing-pesaing terdekat mereka. Salah satunya ada Kamerun yang kini diperkuat oleh Erik Maxim Choupo-Moting. Bomber Bayern Munchen ini memang sedang naik daun dengan tampil memukau di Bayern Munchen. Selain itu juga ada tim nasional Serbia yang banyak mengandalkan beberapa pemain bintang Serie A. Mulai dari Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Vlahovic sampai Luka Jovic. Nggak ketinggalan timnas Swiss juga diprediksi akan tampil mengejutkan di Piala Dunia Qatar nanti. Sebab tim yang berjuluk Nati itu akan dipimpin oleh sang kiper yakni Jan Sommer. Melihat lawan yang akan dihadapi, banyak yang menilai kalau Brazil akan lolos dengan mudah di grup ini. Namun Tite nggak mau meremehkan begitu saja para pesaing-pesaingnya. Tite mengatakan kalau semua grup punya kekuatan dan lawan yang sama kuatnya. Masih mengandalkan pemain tua. Pada Piala Dunia kali ini, tim nasional Brazil dianggap punya skuad yang begitu prestisius. Namun di sisi lain mereka pun dianggap punya regenerasi yang cukup buruk. Salah satu yang mencuri perhatian adalah memanggil sejumlah pemain yang berusia tua namun gak bagus-bagus banget. Mulai dari Alexandro, Danilo sampai yang terbaru ada Dani Alves. Dari pemain yang disebut tadi, Dani Alves jadi pemain yang paling disorot. Pasalnya, bek berusia 39 tahun ini dinilai sudah habis di mana penampilannya jauh berbeda saat masih berusia muda. Alves juga sudah lama nggak bermain di level kompetitif sepak bola. Hal itu karena klub yang dibelanya yakni UNAM Pumas gagal lolos ke playoff final Liga Meksiko sejak 2 bulan yang lalu. Selain sudah lama nggak main di level-level top dunia, Alves juga jarang dimainkan di posisi bek sayap. Alves sendiri sekarang lebih sering dimainkan di posisi gelandang tengah. Mendengar banyak kritik yang kerap dilontarkan, sang pelatih Tite langsung angkat bicara. Tite bilang kalau semua pemain bisa memberikan dampak yang bagus. Apalagi Dani Alves dianggap bisa mementori para pemain-pemain yang berusia lebih muda. Sebab mantan pemain dari Barcelona ini dikenal sebagai pemain yang kenyang dengan pengalaman dan punya belasan atau puluhan trofi juara. Penjaga gawang. Untuk sektor penjaga gawang, tim nasional Brazil saat ini punya 2 kiper dengan reputasi terbaik dunia. Mulai dari Alisson Becker dari Liverpool sampai dengan Ederson Moraes dari Manchester City. Namun nampaknya Tite akan mempercayakan posisi penjaga gawangnya kepada Alisson. Sebab kiper Liverpool ini sudah mengisi posisi tersebut sejak 2016 yang lalu. Saat itu Tite baru saja ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Brazil menggantikan Carlos Dunga. Dia pun langsung memberikan kepercayaan kepada Alisson untuk mengisi kiper utama. Sejak debutnya di tahun 2015, Alisson sudah mengemas 56 caps bersama tim nasional Brazil. Sedangkan Ederson baru menorehkan 18 caps saja sejak debutnya di tahun 2017. Sebenarnya Ederson sempat dipercaya menjadi kiper utama saat perhelatan Copa America tahun lalu. Namun setelah itu Tite kembali sering memainkan Alisson sebagai kiper utamanya. Melihat persaingan antar kedua kiper, banyak yang gak bisa menebak siapa yang akan menjadi kiper utama Brazil. Hal itu pun membuat legenda Brazil Julio Cesar memberikan jawabannya. Hal ini pun berawal saat Cesar mendapatkan pertanyaan terkait siapa kiper yang layak untuk diturunkan. Namun mantan kiper Inter Milan ini diam 1000 bahasa dan gak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertahanan. Di sektor pertahanan khususnya bek tengah ditempati oleh pemain PSG yakni Marquinhos. Di musim ini Marquinhos jadi salah satu pemain penting skuad Les Parisiens.
Sebelumnya, pemain 28 tahun ini nggak mendapatkan tempat saat Brazil masih diasuh oleh Carlos Dunga. Akan tetapi di bawah asuhan Tite, Marquinhos kembali jadi andalan di jantung pertahanan. Menemani Marquinhos ada bek tengah Real Madrid yakni Eder Militao. Di musim lalu, Militao tampil baik dengan berhasil membawa skuad El Real meraih trofi si kuping besar. Pindah ke bek sayap ada Danilo yang di musim ini masih dipercaya Tite untuk tampil mengisi skuad utama. Selain Danilo, Tite juga diprediksi akan menurunkan Dani Alves. Seandainya keduanya berhalangan hadir, Brazil masih punya sejumlah bek sayap pelapis yang lainnya, mulai dari Gleison Bremer, Alexandro, sampai Alex Telles. Gelandang. Di Piala Dunia kali ini, Tite cuma memanggil 6 pemain untuk mengisi sektor gelandang. Pertama, ada gelandang tengah yang kini memperkuat Manchester United, yakni Fred. Walaupun sering dikritik, tapi Fred justru jadi andalan Tite untuk mengisi lini tengah Selecao. Terbukti di laga terakhirnya menghadapi Jepang, dia dipercaya tampil sebagai starternya. Selain Fred, Tite juga masih bisa memainkan Bruno Guimaraes sebagai pelapisnya. Lalu di sektor gelandang bertahan masih dipercayakan oleh Casemiro yang juga nggak kalah bagusnya. Apalagi keduanya saat ini jadi duet Manchester United paling solid di musim ini. Selain Casemiro, skuad Selecao juga bisa memainkan Fabinho. Berseragam Liverpool, Fabinho masih mendapatkan tempat utama walaupun sudah nggak muda lagi. Sementara untuk gelandang serang masih ditempati oleh Lucas Paqueta. Sejak debutnya di tahun 2018, Paqueta sudah memainkan 35 caps dengan torehan 7 gol dan 1 assist. Selain pemain di atas, Tite juga masih punya pemain pelapis yang nggak kalah kerennya, termasuk Everton Ribeiro yang berhasil membawa Flamengo menjuarai Copa Libertadores di musim ini. Penyerang. Pada perhelatan Piala Dunia kali ini, Tite membawa 9 penyerang sekaligus. Sayangnya walaupun sudah memanggil 9 pemain, tapi tidak ada nama Roberto Firmino. Bomber 31 tahun itu harus tersisih karena sang pelatih lebih menyukai Richarlison. Bahkan dia menyebut kalau gaya bermain Richarlison mirip dengan Neymar. Padahal kalau dilihat dari statistiknya di musim ini, Richarlison tampil nggak begitu bagus. Dari 10 pertandingan Premier League, ex-penyerang Everton itu belum mencetak satupun gol. Bandingkan dengan Firmino yang di musim ini tampil lumayan apik. Terbukti dia mampu menorehkan 7 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan Premier League yang sudah dimainkan. Firmino pun mengaku pasrah dan cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk rekan satu timnya. Selain itu, Tite juga banyak dikecam karena memanggil Gabriel Martinelli. Pasalnya, dia dinilai nggak pantas untuk masuk ke dalam skuad Selecao. Salah satunya datang dari mantan gelandang timnas Brazil yakni Eduardo Neto. Neto mengklaim kalau pemilihan Martinelli merupakan sebuah lelucon yang memalukan. Selain 2 penyerang yang disebut tadi, Tite juga memanggil beberapa penyerang berkualitas yang lainnya, mulai dari Vinicius Junior, Neymar, Anthony, Rodrigo, Rafinha, sampai Gabriel Jesus. Itulah keputusan aneh tim nasional Brazil di Piala Dunia 2022. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Tite itu merupakan keputusan yang tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.